hati kita pasrah kepada Allah Pak, dan yakin bahwa Allah takdirkan ya sesuatu yang baik bagi kita, tapi dalam saat yang sama fisik kita berusaha mencari kemungkinan yang baik. Silahkan kepada para jemaah yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sebelumnya Ustadz Nuruddin. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini bisa mendapatkan, tadi sempat disinggung juga bahwa ada rizki yang datang sendiri gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi memang kalau sedikit boleh cerita, seminggu lalu saya baru mengenal Ustadz Nuruddin. Alhamdulillah. Ya. Dan di situ memang langsung timbul rasa kagum kepada Ustadz ya, dengan ilmu yang begitu luasnya, dan saya sempat berucap semoga suatu saat bisa ikut kajiannya. Nah ternyata ini datang sendiri rezekinya melalui Ustadz Istajib gitu ya, menyampaikan informasi bahwa hari ini kita ada kajian dari Ustadz Nuruddin. Tentunya juga terima kasih kepada Ustadz Istajib dan segenap DKM yang bisa memfasilitasi untuk kami semua bisa ikut kajian pada hari ini Ustadz. Nah mungkin berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana cara kita menghayati keimanan di tengah kesibukan kita ya sebagai seorang pegawai yang sampai dengan saat ini masih ditakdirkan sebagai pegawai Ustaz. Nah pertanyaan saya lebih ke bagaimana menjaga hati kita agar sekiranya tetap konsisten gitu ya. Kadang dalam kalau misalkan kita datang kajian seperti ini kita dapat recharge baru gitu ya, tetapi ada kalanya dengan kesibukan kita, aktivitas BAU kita, kemudian kita menjadi ibaratnya kalau baterai itu menjadi mulai ngedrop lagi nih gitu. Jadi kiranya boleh di-share juga Ustadz bagaimana caranya tips bagi kami ini agar tetap memaintain apa yang tadi disampaikan itu tetap di high level kita sehingga bisa menjadi panduan bagi berkehidupannya kita sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Pak. Ada beberapa hal yang bisa jadikan jawaban, dan ini saya terima dari guru saya. Di antara hal yang bisa membuat kita istiqomah di jalan yang benar dengan keimanan yang terus diisi, salah satunya Pak, mujalatus solihin, duduk berteman bergaul dengan orang-orang soleh. Aduh teman saya jahat semua, ya cari di tempat lain, barangkali di kampung Bapak, di komplek Bapak kagak ada, ya mungkin ada. Oh nggak ada juga Pak, susah teman saya kayak gitu semua. Tahu caranya apa Pak? Sekarang kita zaman internet nih, Bapak cari aja di YouTube kisah orang-orang soleh, ceramah dari para kiai, ceramah dari para ulama. Itu salah satu wasilah, salah satu perantara supaya iman kita terus diisi. Jadi jangan biarkan dalam seminggu itu, jangan biarkan kita itu nggak dengar ceramah agama. Aduh udahlah itu. Kalau sudah hidup jauh dari agama itu Pak, ya sudahlah, kesengsaraan lah yang kita hasilkan itu. Jadi caranya begitu, mujalatus solihin, hidup dengan orang-orang soleh. Syukur-syukur Bapak di komplek Bapak ada orang, Masya Allah, ngelihat ibadahnya, wajahnya, kan ada Pak ya, orang-orang yang kalau kita ngeliat wajahnya itu langsung tenang gitu batin, itu ada Pak. Ada yang kayak begitu. Saya waktu kuliah itu pernah nggak nemu orang kayak begitu tuh. Jangankan denger dia ngomong, saya ngeliat wajahnya doang itu langsung merasa adem hati itu. Ada orang kayak begitu, dekati. Kenapa? Almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu kadang ditentukan oleh temannya. Ya bener Pak. Bapak sekarang karakter Bapak kadang-kadang dipengaruhi sama teman kan? Kan ada tuh Pak, orang-orang yang dulunya baik berteman sama orang jahat, ya ujungnya kecipratan juga. Akhlak buruk itu. Kalau Bapak misalnya waktu dulu pernah bolong-bolong sholat, ngelihat teman kerjaannya kalau udah azan berhenti sholat, atau Bapak juga mikir kan, lama kelamaan, iya juga ya, ngapain juga gua di sini, boleh masuk aja ke masjid, kan begitu kira-kira. Almaru ala dini khalili. Manusia itu, agama seseorang itu kadang ditentukan oleh agama temannya. Makanya cari teman yang baik. Nggak ada teman yang baik yang hidup sekomplek, serumah, tetangga. Cari di alam internet sekarang. Oh saya udahlah, kalau dalam internet juga susah, bingung saya nyari yang mana ini. Bapak beli buku kisah orang-orang soleh, seolah-olah Bapak hidup di zaman mereka. Banyak Pak, baca seminggu, jangan seminggu sekali lah, masa seminggu sekali. Kalau hidup bahagia, hidup benar, masa butuh agama seminggu sekali. Sehari 15 menit kan bisa ngedengar kisah orang-orang soleh itu. Itu bagian dari membiasakan jiwa kita apa?
mendapatkan vibes yang positif, mendapatkan hal-hal yang energi positif dari sekeliling kita. Bisa lewat teman, bisa lewat tontonan, bisa lewat bacaan, pilih aja. Yang kedua Pak, kathratus sholah wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, saya mau cerita, ini saya nggak ngedongeng Pak ya, ini saya kisah nyata. Dulu Pak, waktu saya kuliah, saya pernah baca buku, tipis bukunya itu, seorang ulama namanya Abdul Alim Abdul Maksud, kira-kira begitu ya. Dulunya bukan ulama, Bapak tahu nggak dulu profesinya ini apa? Profesinya adalah seorang security di sebuah rumah sakit, security di rumah sakit, bukan ulama. Jadi security kan nungguin lama kan, kadang-kadang kalau misalnya nganggur tuh kan ya, makanya ini pesan ya bagi siapapun yang punya pekerjaan yang bisa memanfaatkan waktu untuk berzikir, cobalah sisihkan waktu untuk berzikir. Ini security merasa tiap malam sip 2 kira-kira begitu ya, kalau waktu jaga malam dia nggak ngapa-ngapain, kan rugi waktunya, terlewatkan secara sia-sia. Sementara waktu itu modal loh Pak, modal kita, modal dan bekal kita itu untuk menjemput alam sana, untuk masuk ke alam surga sana, itu modal. Sayang kalau misalnya dilewatkan, akhirnya orang ini tiap hari kerjanya sholawat sama Nabi, dan sholawatnya itu banyak bukan main, kadang 10.000, kadang 5.000, kadang 14.000. Ya dia nggak ngapa-ngapain, nggak menghadapi orang, cuman diem aja di di posnya sebagai security. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai belasan ribu. Subhanallah Pak, saya waktu baca kisah beliau ini, nyoba saya penasaran, dia bercerita tuh apa pengalaman yang dia dapat setelah dia banyak baca salawat itu. Katanya apa? Dia sampai bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi itu datang dalam mimpinya, dicium keningnya, sampai Nabi berkata kepada beliau, raditu angka, aku sudah ridho terhadap kamu. Itu kurang Pak, itu seandainya ada duit 1 miliar dibanding ucapan Nabi kayak begitu, saya lebih milih yang begitu saya mah. Ya Allah, itu kalau sudah beragama, Nabi sudah ridho sama kita, ngapain lagi udah itu. Kemudian dia mendapatkan pengetahuan baru. Dia bukan seorang ulama, diberikan ilham oleh Allah, menuliskan sholawat puji-pujian kepada Nabi, diberikan ilmu, namanya ilmu laduni kalau dalam istilah orang pesantren itu. Mungkin diberikan ilmu laduni, dia mengarang kitab, padahal dia nggak belajar. Itu kok bisa? Ya bisa aja kalau Allah mau kan. Kemudian mengarang kitabnya ini diserahkan kepada profesor bahasa Arab di Al-Azhar. Profesor sampai geleng-geleng, ini kamu yang ngarang kitab ini? Iya, bahasanya, kedalaman maknanya sangat indah sekali. Dari mana kamu dapat ini? Ilham minallah, dari Allah saja, kata saya menulis apa yang dipatrikan ke dalam hati saya saja. Jadi orang alim di kemudian hari Pak, jadi derajat hidupnya diangkat oleh Allah. Dan sudah pasti orang kayak begitu batinnya, cahaya keimanan yang terpatri dalam batinnya membuatnya bahagia dengan kebahagiaan yang nggak bisa kita bayangkan. Saya penasaran, itu waktu saya baca kisah begitu agak terharu gitu loh. Udah, kata saya pengen nyoba lah. Kalau saya pergi dari tempat saya tinggal ke kampus itu sekitar 1 jam kan. Kata saya sayang juga nih kalau dilewatkan. Ya udah, saya banyak baca sholawat aja, 4.000, kadang 5.000, kadang sekian ribu. Subhanallah Pak, Bapak tahu nggak apa yang dirasakan itu? Itu ya Allah, merasa dunia ini kayaknya kecil sekali. Masalah yang kita dapat itu kayaknya terasa kecil. Dunia itu kayak terasa nggak bernilai. Kalau iman sama Nabi Muhammad sudah terpatri dalam hati, kecintaan mendalam, itu nggak ada maknanya. Jadi meaningless gitu loh dunia itu. Merasa dunia itu, menatap dunia dengan penuh cahaya yang sejuk, dengan batin yang sejuk, tenang, batin tenang. Saya telepon ibu saya, Ma, ceritalah yang saya ceritakan itu. Coba, kata saya, cobain. Dan sholawat itu kan satu-satunya ibadah Pak, dalam misalnya udah pasti diterima. Hatta dari orang ahli maksiat sekalipun, itu kata para ulama begitu. Sholawat itu sambil nyuci piring, coba Ma, kata saya itu, sambil sholawat, baca cuci piring, sambil nyapu. Ibu saya ngamalin. Pengalamannya sama juga Pak, itu rasanya batin itu tenang, sejuk, pokoknya seolah nggak ada beban hidup itu, seolah hidup itu rasanya nyaman, tenang, dengan kebahagiaan yang kalau Bapak, saya nggak bisa menggambarkan. Kalau untuk menyangkut rasa, kadang kita nggak bisa tuh digambarkan dengan kata-kata, tapi saya mendapatkan sesuatu yang baru pertama kali saya dapatkan. Batin yang tenang,
cahaya keimanan yang mendalam, yang menerangi jiwa. Dan kalau mau ibadah itu Pak, bawaannya enteng. Bawaannya enteng kalau kita rajin sholawat itu, bawaannya enteng. Sebaliknya Pak, kalau pengen maksiat itu bawaannya berat. Kan sekarang kita kebalikannya, pengen sholat bawaannya susah, pengen maksiat gampang, kan begitu. Itu karena iman kita lemah. Kalau iman kuat nggak begitu Pak, pengen maksiat itu susah. Kalau pengen berbuat baik jadi gampang. Bawaannya ngeliat orang itu kayak ada rasa empati, rasa kasihan, pengen peduli sama yang lain gitu ya. Ibadah itu rasanya pengen lama begitu, hidup itu rasanya tenang, nikmat, luar biasa. Kenapa? Di kemudian hari saya mendapatkan penjelasan dari guru saya kenapa bisa begitu. Dalam khutbahnya itu dijelaskan sama beliau, karena kata beliau, orang yang dalam hatinya sudah terpatri nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah kekasih Allah, maka dia akan dekat dengan Tuhannya. Udah otomatis itu. Orang semakin dekat dengan Nabi, rajin membaca salawat, menyebut namanya, membaca sirahnya. Bapak sekarang punya anak nih, saya pengen ngasih tips Pak, kalau punya anak bandel, anak susah diatur, kata guru saya juga sama, salah satu cara memperbaiki akhlak, cara terbaik memperbaiki akhlak itu membacakan sejarah hidup Nabi Muhammad kepada anak cucu keturunan kita, termasuk diri kita sendiri. Coba aja Bapak cek nanti. Coba kalau Bapak nggak percaya, Bapak cek di rumah nanti apa yang Bapak rasakan kalau Bapak merajinkan diri baca sirah Nabi. Itu kerasa Pak. Saya waktu di pesantren ngajar sama santri waktu bulan puasa, karena sebagian santri-santri saya ada yang bandel-bandel. Ya udah, saya ingat pesan guru saya, bacain sirah Nabi. Saya bacain sirah Nabi. Subhanallah Pak, itu fitrah kita sebagai manusia muslim nih, kita itu rindu sama Nabi sebetulnya. Saya bacakan tuh kisah-kisah Nabi dari mulai beliau lahir sampai peristiwa hijrah. Itu dalam beberapa episode selama bulan Ramadan ada sebagian yang menangis, terseduh-seduh, merasakan kerinduan, dan kerinduan itu rasanya luar biasa nikmat. Mungkin saya tidak berlebihan kalau saya katakan itu harta yang kita miliki itu kayak nggak bernilai dibandingkan dengan keimanan yang tertancap di dalam batin itu. Coba dua hal itu. Selebihnya banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tidak harus dengan lisan tapi dengan hati dan perasaan. Kalau dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah, tapi dalam hati benar-benar mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Nabi itu diantara akhlaknya yashkuru ni'am wa indaqqat. Nabi itu senantiasa mensyukuri nikmat sekalipun sedikit, sekalipun kecil, karena dia berasal dari zat yang maha besar, semuanya besar dan berharga. Coba kita jalankan agama dalam tindak tanduk kehidupan kita, dihayati dengan batin yang jernih, libatkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, dapat nikmat kita bersyukur kepada Allah, dapat ujian kita pasrah kepada Allah, dekatkan juga jiwa kita dengan perantara kita menuju Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dekati orang-orang soleh, baca kisah hidup mereka, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Cukup Bapak? Apa ada pertanyaan? Cukup? Barangkali ada kesibukan setelah ini ya? Oh ada, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan tentang tadi apa? Tentang masalah qadar dan qadar itu ya, apa? Saya belum terlalu paham cara membedakan antara pasrah dan menerima qadar dari Allah itu. Iya. Kita meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu, Pak, di alam sana sebelum alam ini ada, di Lauhul Mahfuz sana. Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan satu makhluk namanya kolam. Kolam itu diartikan zaman sekarang namanya pulpen. Bukan pulpen, itu makhluk yang kita tidak tahu hakikatnya. Allah katabul maqadir. Kemudian makhluk yang namanya kolam ini menulis semua takdir kehidupan makhluk. Semuanya udah selesai. Bapak nanti lahir, kemudian bekerja, setelah itu resign, cari pekerjaan lagi, punya keturunan, anaknya nikah dengan fulan, fulan dengan fulan, punya anak cucu segini, kemudian wafat tanggal segini, semuanya sudah selesai. Kita harus percaya itu. Kenapa? Karena Allah pengetahuannya menyingkap segala sesuatu. Sebelum Bapak bekerja di sini, Allah tahu. Sebelum Bapak lahir, Allah tahu Bapak akan lahir tanggal segini, jam segini, Bapak akan mengalami ujian ini, Bapak akan mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, semuanya sudah selesai. Terus bertentangan nggak dengan kita berusaha? Gak bertentangan sama sekali, karena itu menyangkut keimanan yang sifatnya gaib, tidak terlihat. Bapak kan nggak tahu takdir Allah itu seperti apa untuk Bapak sekarang. Tahu nggak Bapak? Jangankan sebulan yang akan datang, besok takdir Allah untuk Bapak apa, Bapak nggak tahu kan? Bapak nggak tahu. Hati kita pasrah kepada Allah Pak, dan yakin bahwa Allah takdirkan sesuatu yang baik bagi kita. Tapi dalam saat yang sama fisik kita berusaha mencari kemungkinan yang baik.
Jadi iman kepada takdir bukan berarti pasrah mutlak. Iman kepada takdir itu, kepasrahan itu adanya di sini. Kepasrahan adanya di sini, tangan kita, kaki kita, pikiran kita bergerak. Itu orang muslim. Bapak tahu nggak kenapa dikatakan muslim kita ini? Mungkin nggak ada tuh yang nggak terbetik dalam hatinya. Muslim itu artinya apa, Pak? Muslim itu artinya orang yang pasrah. Ya, agama kita ini sejak awal mengajarkan kepasrahan kepada Allah. Tapi itu tidak berarti menafikan usaha bekerja. Justru kata guru saya, nih saya masih ingat nasihat guru saya, kalau ada orang merasa dirinya pasrah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, lari ke dalam Ka'bah. Misalnya nih, bisa sholat fi jaufil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Bayangin gak itu? Bukan sholat depan Ka'bah lagi, di dalam Ka'bah dia sholat. Baca Quran, sholat dalam Ka'bah. Tapi dia meninggalkan keluarganya nggak dinafkahi dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Baca ayat dalam Al-Quran, ala la'anatullahi ala zalimin, laknat Allah kepada orang-orang zalim. Secara tanpa tidak sadar dia melaknat dirinya sendiri. Jadi orang zalim kan? Itu orang zalim. Ya, agama kita itu menyeimbangkan dua-duanya, Pak. Kepasrahan batin harus ada, usaha secara lahiriah juga harus ada, berjalan seiring. Enaknya apa kalau kita punya keyakinan begitu? Manakala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita nggak kecewa secara berlebih, betul? Enak kan? Nangis menangis, tapi tetap pada akhirnya meyakini apa yang Allah takdirkan itu baik. Sekarang mungkin saya nggak tahu hikmahnya. Saya nih yang cuma usia hidup cuma 30-an tahun, Bapak ada yang 40-50. Terjadi, Pak, dalam hidup saya yakin dalam kehidupan Bapak juga, satu hal yang dulunya membuat saya menangis, 5 tahun, 3 tahun kemudian saya tersingkap, baru sadar, ya Allah, ternyata ini baik untuk diri saya. Coba kita bangun mindset semacam itu. Yakini bahwa apa yang Allah takdirkan itu maslahat, karena kita tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Tapi dalam saat yang sama kita tetap berusaha sepanjang hayat sampai kita berjumpa dengan Allah, Tuhan kita semua. Saya cukupkan majelis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal untuk kita semua dalam beragama. Mari kita semua sama berdoa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil 'alil qadri 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathirah wa anta 'alimun bihi wa basir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.